Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik teman-teman. Nah teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah ini adalah perform STS di tanggal 11 teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Semangat bro, itu di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO Yoi. Nah ini permintaan yang teman banyak banget nih. Bang bahas Yoi dong, kenapa nggak suruh bahas yang lain dulu? Kenapa suruh Yoi dulu gitu ya? Mungkin karena namanya yang menarik guys, Yoi ya, makanya suruh bahas dulu. Itu PT Asuransi Digital Bersama, kodenya Yoi. Sektornya financial dan sesuai namanya ini adalah perusahaan asuransi, teman-teman, asuransi umum ya. Nanti kita akan lihat asuransi apa aja yang dia jual nanti di waktu baca prospektus. Nah, di sini periode billing tanggal 10 sampai 18 Desember untuk rentang harga 100 sampai 110 dan saham ditawarkan 4 juta lot. Ini termasuk IPO yang kecil banget, guys, ya. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Nah, ini udah saya baca sampai sini. Nah, ini kita lihat di sini ya, untuk IPO ini masuk ke papan pengembangan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman mengira ini akselerasi. Enggak, guys, ini pengembangan ya. Nah, ini UE-nya yaitu LS ya, Reliance Sekuritas Tbk atau kodenya Rally. Teman-teman pernah beli saham Rally? Nah, ini guys ya. Nih, underwater guys ya. Kayak gitu guys ya. Ini udah Tbk guys underwaternya ya. Nah, kita lihat aja historis dari LS nih guys. Ya, LS nih historisnya gimana? Nah, kita lihat yang terakhir banget itu dia ngipoin MSJA, guys. Nah, MSJA ini LS dapat 75%, terus satunya lagi saya apa lupa ya. Pokoknya ini berdua gitu ya. Cuman si LS ini yang paling gede, 75% kalau nggak salah. Nah, di sini kita lihat untuk si LS di MSJA itu cuan di hari pertama, di hari kedua naik, di hari ketiga masih naik. Jadi termasuk bagus nih LS guys ya di saham MSJA. Nah lanjut, saham yang lebih lama lagi yaitu Humi guys. Humus punya Bro Tommy. Ya, di sini kita lihat hari pertama dikasih cuan, hari setelahnya masih di bawah naik. Nah, yang lebih lama lagi ya. Oh ya, untuk si Humi ini 100% LS ya. LS sendiri UE-nya. Nah, yang lebih lama lagi yaitu GTSI. Ini tragedi guys. GTSI ini tragedi. Nah, ini tragedi memang. Nah, di sini kita lihat ya GTSI. Ini IPO langsung kebanting habis. IPO besoknya langsung pas hari IPO pertama ARB, besok masih ARB, hari selanjutnya masih ARB. Ngeri ya guys. Ngeri banget ya. Waktu itu memang ARB-nya masih 10% ya kalau nggak salah ya guys ya. Kok 10%? 7% kalau nggak salah ya, yang dulu gitu ya. Dan ini IPO ini ya, ini memang ada kasus guys. Waktu itu Pak Tommy Soeharto itu dia itu dari tersangka kalau nggak salah ya, tersangka kasus Bank Senturi kalau nggak salah, yang korupsi waktu itu yang rame guys. Nah itu makanya pas banget ini IPO, Pak Tommy-nya ditahan atau ditahan kayaknya ya waktu itu. Wah itu langsung sahamnya anjlok kayak gitu. Sebenarnya sih untuk waktu itu prospektusnya juga bagus, fundamentalnya bagus, harganya nggak terlalu mahal, tapi ya pemiliknya ketangkap kan otomatis bisa dipahami ya. Ini ada kasus aja di GTSI guys. Tapi ya kita kesampingan GTSI ini di Humi dan MSJA untuk LS ini bagus kayak gitu guys ya. Oke ya, kita akan baca prospektusnya nih apakah bagus gitu ya. Nah, untuk UE-nya sih ya UE-nya ini standar lah ya. Nggak terlalu ngegoreng kayak gitu guys. Cuman ya termasuk bagus kalau kita kesampingkan GTSI yang ada kasus itu. Nah, kita lihat nomor 13 teman-teman. Nah, di sini ini ya keterangan efek bersifat ekuitasnya, itu saham yang ditawarkan sekitar segini ya, 412 juta sekian. Nah, nilai nominalnya 100 teman-teman, dan harga penawarannya juga 100 sampai 110. Dan saya hitung guys, PBV-nya 55. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Nilai nominalnya 100, tapi sekarang PBV-nya pas saya hitung cuma 55. Artinya apa? Dilihat dari sini kita udah tahu bahwa perusahaan ini sering rugi. Kalau perusahaan itu sering untung, harusnya
harga bukunya itu lebih gede daripada nominal. Nah, itu guys ya, saya kasih paham di sini teman-teman. Nah, kalau seperti ini berarti dia sering rugi pasti. Nah, coba kita lihat nanti. Nah, ini IPO-nya sekitar tanggal 3 Januari kalau nggak mundur, teman-teman ya. Dan rencana penggunaan dana di sini sekitar 80%-nya digunakan untuk marketing, untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk dan brand event perseroan ya, untuk istilahnya itu mengenalkan gitu ya. Untuk iklan lah bahasanya. Nah, 80%-nya tuh untuk iklan, mengenalkan oh, kita itu punya produk asuransi A, B, C, D ke masyarakat. Nah, masyarakatnya biar beli. Nah, iklannya ya mungkin dari nyewa apa TikTokers atau apa namanya? Selebgram gitu guys ya. Nah, untuk mengenalkan kayak seperti itu atau lewat iklan-iklan media cetak seperti itu. Nah, itu kan bayar guys. Jadi 80% duit teman-teman yang IPO itu kan dibakar guys ya buat iklan. Nah, 20%-nya digunakan untuk data center. Nah, kayak gitu guys ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah struktur permodalannya teman-teman. Nah, di sini ada Adi Wibowo dan Justus nih. Justus Mangga, Justus Jambu. Ini namanya Justus guys. Gila Justus. Nah, itulah di sini. Nah, oke ya. Nah, teman-teman terus lihat pemilik yang di bawah Justus. Ada Dapen DPD Jateng, DPD DKI, Bank BJB. Nah, ini dimiliki oleh istilahnya itu pemerintah daerah, teman-teman. Jadi, ini dimiliki oleh pemerintah daerah yang mungkin 20% lah. Kayak gitu guys ya. Nah, yang lainnya masih dipegang Adi dan Justus. Oke, kita lihat dari laporan keuangannya, teman-teman. Nah, kita lihat asetnya nih. Asetnya naik ya dari tahun ke tahun. Nah, hutangnya guys ya, kebetulan naik. Ya, di sini dari tahun 2022 ke 2023 naik, terus di tahun 2024 tuh langsung turun, teman-teman. Untuk hutangnya. Nah, untuk di ekuitasnya, teman-teman, kita lihat ya. Nah, ekuitasnya nih dari tahun ke tahun terus naik seperti itu ya, teman-teman. Oke, terus kita lihat dari labanya, guys. Lihat di sini. Nah. Laba rugi periode tahun berjalan. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, ya. Harga bukunya di bawah nilai nominal, itu berarti perusahaannya sering rugi. Lihat aja, tahun 2021 rugi, tahun 2022 rugi, tahun 2023 rugi. Nah, itu guys ya. Nah, ini tiba-tiba aja guys ya. Ini tiba-tiba aja ya. Waktu mau IPO langsung untung besar. Nah, gitu guys ya. Nah, ini mungkin ya bisa aja nih dipaksakan kayak gitu guys ya. Biasanya rugi, gimana sih cara bisa kita jadi untung? Jadi produk-produk yang sebenarnya belum laku dicerat terlaku kayak gitu guys. Mungkin bisa aja lah dia manipulasi, bisa aja guys ya. Karena nggak kayak yang agak nggak masuk akal gitu ya, dari 3 tahun berturut-turut rugi ini langsung untung kayak gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita ngitung yang ini kayak gitu guys ya. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Ada yang aneh nih di laporan keuangan kayak gitu guys. Nah, kita lihat nomor 17 teman-teman. Nah, ini kebijakan dividen teman-teman. Nah, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5% guys. Wow. Mending gak usah bagi pak. 5%. Paling banyak 5% tuh guys. Nah, kalau paling banyak 5% berarti bisa 1%. DPR 1%. Nggak niat amat. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting bagi. Karena banyak banget perusahaan di Bursa Efek tuh yang nggak bagi dividen. Oke, lanjut ya. Nomor 20. Nah, ini ada lock, teman-teman. Lihat ya, di sini ada lock. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Ini ada lock ya selama 8 bulan. Mana? Ini guys ya. Nah, di lock selama 8 bulan ya. Kecuali efek yang bisa secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, saya kasih tahu di sini teman-teman. Yang dua ini di lock. Ya, yang dua ini di lock. Adi Wibowo dan Justus di lock 8 bulan. Tapi dari Dapen DPD Jateng sampai PT BPD Jateng ini nggak di lock. Jadi istilahnya 20%-nya nggak di lock yang punya pemerintah teman-teman. Apakah nanti pemerintah daerah ini yang punya saham ini, yang pemerintah daerah itu apakah mau jual di saat IPO? Ya. Mungkin kalau yang ngurus ini, yang Dapen-Dapennya ini ada tradernya ya, mungkin kalau udah beger ya dijual guys, bisa guys. Gitu ya. Nah, itu yang penting, itu nggak di lock intinya kayak gitu guys. Apakah mereka akan jual di saat IPO? Ya nggak tahu saya gitu. Oke, lanjut guys ya. Nomor 116. Nah, di sini karyawannya guys ya. Karyawannya kita lihat di sini ya. Dari tahun ke tahun selalu menyusut. Nah, kalau seperti ini memang ya perusahaan rugi lah, wajar gitu ya. Jadi efisiensi habis tutup. Nah, gitu guys.
Oke ya guys ya, turun karyawannya. Terus lanjut nomor 122 ya. Lihat di sini. Oke. Nah ini adalah produk-produknya guys. Ya, ini namanya perusahaan asuransi umum ya. Dia asuransinya ada banyak nih. Yaitu asuransi kecelakaan diri. Nah teman-teman biar apa namanya, kalau kecelakaan, kalau udah pakai asuransi ini dapat ganti. Dapat ganti berobat ya, bukan langsung sembuh dikasih eliksir gitu. Kayak di film-film anime, enggak lah guys ya. Dibantu berobat ya. Nah di sini ada asuransi kredit. Nah ini yang asuransi kredit itu kalau ya ada gagal bayar kayak gitu guys ya. Jadi mungkin para pinjol, nah para pinjol itu ngasuransiin ini guys kreditnya ke mereka. Kalau kalian minjem pinjol terus kalian kabur, nah bisa diklaim tuh kayak gitu guys, perusahaan pinjolnya. Nah itu ada asuransi kendaraan bermotor. Nah kalau hilang segala macam ya, rusak seperti itu. Nah asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, asuransi uang dalam simpanan. Asuransi uang dalam penyimpanan. Gimana nih? Apakah bank itu juga ngasuransiin duit kita yang di bank? Agak aneh nih guys. Saya baru tahu gitu kalau bank itu mengasuransikan uang kita yang disimpan di bank. Saya baru tahu. Oke, terus ada asuransi uang dalam pengiriman. Kalau uang dalam pengiriman wajar lah ya diasuransiin, karena mau ngirim uang gitu ya. Terus takutnya di jalan ada rampok gitu ya. Jadi di asuransi. Kalau ini baru saya tahu nih guys. Kalau kita nyimpen di bank, duit di bank itu diasuransikan oleh bank gitu. Oke ya. Nah, ini guys nih ya, masuk bisa lihat dibuka di nomor 124 lah untuk detail dari produknya. Nah, kita lihat dari laporan ini ya, apa valuasi lah udah kita hitung. Nah, memang agak aneh tiba-tiba untung kayak gitu guys ya. Tapi ya kita mau nggak mau hitung yang itu kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya, untuk harganya 100 sampai 110 dan untuk harga bukunya 55, teman-teman. Nah, untuk PBV-nya termasuk murah ya. Ini under 2. Bisa dibilang kalau IPO yang PBV-nya di bawah 2 itu kategorinya murah guys. Nah, untuk pernya cuma 12 sampai 13 kali. Untuk hutangnya ini aman banget guys ya, cuma 50%-an. ROE-nya juga lumayan gede dengan pendapatan terakhir yang untung tadi yaitu 14%-an sekitaran kalau kita udah setahun kan kayak gitu guys ya. Terus untuk IPS-nya tuh 7,93. Untuk market cap-nya itu 300-an miliar doang. Nah bisa dibilang ini masuk ke ranah saham gorengan nanti guys ya. Market cap-nya kecil, nah masuk ke ranah small cap atau micro cap. Nah ini saham gorengan guys, kayak seperti itu. Nah, terus kesimpulannya gimana? Untuk kesimpulannya, UE-nya lumayan bagus. Ya, terus untuk market cap-nya juga kecil, gampang digoreng. Ya, terus yang kedua, untuk sektor usahanya ini lumayan bagus lah. Ya, namanya asuransi, banyak orang butuh kayak gitu, guys. Karena asuransi dia itu nggak fokus ya. Kalau yang asuransi yang bermasalah itu kan asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu bermasalah kayak Dias, Pru gitu guys. Nah itu kan banyak yang diklaim nggak mau gitu ya, diklaimnya nggak keluar duitnya. Itu kan asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa kan lama gitu guys, mungkin udah lupa mereka di storein tiap setahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun udah lupa, 20 tahun sono. Udah suruh 20 tahun orang yang mau ngeklaim udah habis. Nah tapi kalau asuransi dia kan pendek-pendek kan guys. Kayak asuransi kecelakaan gitu kan pendek. Waktunya tuh pendek gitu. Jadi lebih aman. Kalau asuransi yang pendek-pendek tuh kayaknya lebih aman gitu, guys. Diklaimnya harusnya gampang karena pendek ya. Belum lupa bahasa seperti itu. Nah, asuransi kecelakaan kan, asuransi misalnya pengantaran uang itu kan sebentar kan, nggak lama gitu, guys ya. Jadi prospeknya lumayan bagus kalau asuransi seperti ini, teman-teman, kalau menurut saya ya. Nah, terus untuk valuasi juga nggak terlalu mahal. Walaupun ada sedikit aneh di laporan keuangannya tadi, tiba-tiba untung. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya sih ini ikut, guys. Ikut ya. Cuman harusnya sih jatahnya cuman sedikit karena IPO-nya juga cuman 40 miliar kayak gitu, guys. Ya, tapi ya kita lihat aja nanti yang lain gimana kayak gitu, guys. Karena saya belum bahas yang ini. Nanti kita bahas semuanya baru kita ngasih kesimpulan mau ngambil yang mana aja kayak gitu, guys. Ya, oke, Mas Bro. Sampai ketemu di video berikutnya.